Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya di kandang poligami ini ya. Ya, kandang yang paling besar yang saya punyai gitu teman-teman ya. Jadi saya coba akan jawab pertanyaan teman-teman seputar ternak poligami di luar rumah ya, atau di kebun gitu ya. Kemarin ada pertanyaan seperti itu dari teman kita. Tapi sebelum saya jawab, saya ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Kita sambil ngasih makan burung teman-teman ya. Jadi kemarin kan pertanyaannya atau teman kita itu sharing ya, kalau misalkan buat kandang di luar rumah lah ya, di kebun misalkan, di samping rumah gitu, dan posisinya terbuka, mungkin yang dimaksud teman kita itu aviari atau semi aviari teman-teman ya. Jadi di luar ya, mungkin nggak di dalam rumah ya, beda kayak tempat saya. Mungkin tempat saya kan di dalam rumah gitu ya. Jadi saya pernah di kandang nomor 5 itu ya, yang sekarang jadi poligami. Itu bagian atasnya itu kan awalnya sekitar 30% lah, sekitar 80 cm itu terbuka teman-teman ya. Jadi bagian atasnya itu terbuka. Sebelum saya kasih itu atap transparan fiber sama ini ya, tambahan ini ya. Nah, itu teman-teman ya, kelihatan asbesnya. Jadi ada sekitar 80 cm ke sana. Dan ketika hujan dia akan masuk ke sini ya. Hujan panas memang terbuka gitu. Memang kelihatannya juga tanaman pun terlihat subur gitu ya ketika belum saya tutup. Panas pun juga di sini ketika matahari terik ya, panas banget gitu ya. Burung-burung pada berjemur di sana. Bagus sih menurut saya gitu ya. Jadi menurut yang sudah saya alamin di kandang ini, ketika dibuka itu masalahnya timbul ketika punya anak teman-teman ya, anaknya pada keluar. Dan kebetulan saya kan loloh induk ya. Jadi sebelum betina-betina ini saya masukkan atau sebelum saya ganti, dulunya juga memang sudah di sini itu untuk poligami. Waktu itu juga awalnya 3, betinanya 3 gitu ya. Dan waktu itu produksi 2 indukan produksi berbarengan, keluar juga 6 ekor waktu itu ya. Dan ternyata ketika musim hujan itu mulai timbul masalah yang saya rasakan ya. Jadi sebelumnya belum pernah saya merasakan, dan saat itu pula saya merasakan ketika di semi outdoor gitu ya. Padahal itu hanya 80 cm waktu itu. Pas anaknya keluar itu rata-rata kan di sana ya, anaknya nangkring atau bertengger ya di sana itu. Itu ada kehujanan teman-teman. Kehujanan waktu itu malam. Jadi saya juga tidur ya. Terus paginya satu persatu itu tiap pagi itu ya, tiap pagi selama tiga hari itu tiap paginya itu anaknya mati satu-satu teman-teman ya. Posisinya mati udah jatuh di bawah sana ya. Jadi ketika burung anakan itu baru keluar sarang itu selama sekitar 1 sampai 4 hari itu memang paling rawan-rawannya ya. Jadi dia kehujanan, kedinginan, akhirnya mati karena daya tahan tubuhnya kan juga namanya masih baru keluar ya, baru 1 sampai 4 hari itu masih rawan, belum begitu kuat untuk menghadapi cuaca luar gitu ya. Nah di situ teman-teman, karena kan saya lolo induk, kemungkinan jika teman-teman ini ingin ternak di luar ruangan dan dibikin seperti aviari
mungkin berapa persennya terbuka gitu ya, kena panas, kena hujan bisa masuk gitu ke kandang. Itu jika dipanen cindilan mungkin nggak masalah teman-teman ya. Tapi kalau untuk loloh induk, menurut saya kurang rekomendasi teman-teman ya. Kalau untuk loloh induk, jadi 50-50 ya, 50% 50% yang bisa hidup itu. Kalau menurut pengalaman saya ya, yang dari kandang ini itu teman-teman ya. Ya ini mungkin kalau teman-teman ada pengalaman lain silahkan ditambahkan ya. Tetapi saya jawab ini apa adanya sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman juga bisa perbandingan. Atau kalau misalkan masih penasaran, teman-teman bisa coba ya. Misalkan bikin kandang minimalis lah, aviari tapi minimalis 3 meter misalkan panjangnya atau 4 meter, yang 50% teman-teman buka aja tanpa atap ya. Terus ternaknya loloh induk, nanti teman-teman bisa dapat pengalaman di situ ketika anaknya udah pada keluar gitu ya. Kalau untuk dewasa nggak ada masalah teman-teman ya. Yang jadi masalah untuk dewasa itu biasanya kupu kleper kalau di luar, atau ruangan kandangnya itu terlalu terbuka ya. Apalagi di sekitar kebun banyak tanaman gitu ya. Itu kalau malam penyakitnya ya serangga-serangga gitu ya. Serangga yang berterbangan gitu, kayak ya itu tadi kupu kleper yang warnanya putih. Jadi namanya serangga dan burung itu ngira itu makanan, dimakan sama dia, mungkin ya ditangkap. Itu ada semacam bulu-bulu yang bisa rontok kupu tersebut itu. Jadi ketika dipatuk itu akan nempel di mulutnya si burung. Apalagi kalau sampai tertelan, biasanya jarang banget bisa selamat ya. Dan itu dari ketika makan kupu kleper itu jaraknya sebentar teman-teman, paling lama 3 hari. Tahu-tahu lewat aja ya kan, tahu-tahu kaku dia, atau nggak mau makan, diem, lama-lama kaku, mati gitu ya. Dulu di sini saya korban juga waktu maaf, bukan di sini, di sebelah. Waktu saya hampir semi aviari gitulah ya, terbuka gitu. Jadi setengahnya itu kandang, setengahnya itu memang los tanpa atap. Karena saya suka nanam-nanam teman-teman ya, nanam cabai seperti itu ya, atau sayuran ya. Ternyata nimbulin atau jadi pemicu datangnya serangga ketika malam ya. Oke, sambil ngasih makan burung teman-teman ya. Ini di atas, nanti baru kita di bawah ya. Nah, jadi seperti itu pengalaman saya teman-teman ya. Kalau loloh induk di ruang terbuka saya tidak rekomendasi, karena saya sudah mengalami pengalaman yang menurut saya ya menyedihkan gitu. Kasihan si burung itu ya, anak-anaknya ya. Dewasa pun juga saya juga apa ya, nggak rekomendasi lah gitu. Kalau ruangan terbuka tanpa proteksi yang mungkin dibuat dari awal, misalkan kalau untuk kupu kleper kawat ramnya itu ditambahin atau dilapisin dengan kawat nyamuk kalau nggak salah ya, yang kecil-kecil itu teman-teman, itu bisa. Jadi proteksi tidak bisa masuknya kupu kleper atau serangga lain ya. Tetapi kalau misalkan kandangnya itu terbuka, yaitu tadi ketika hujan, ketika musim hujan itu sangat rawan sekali ya. Ditinggal pun ketika kita punya pekerjaan itu kita nggak tenang. Malam hujan kita juga nggak tenang ya. Jadi kita mikir anaknya aja gitu. Waktu itu 6 ekor keluar, tersisa hanya 2 teman-teman. Dan itu
terus-terusan ya. Setiap produksi ada aja yang mati. Karena kan murai batu itu tiap bulan produksi terus ya. Apalagi kalau kita poligami, betinanya banyak, udah mulai produksi, itu tanpa henti teman-teman. Kadang-kadang sebulan itu ada indukannya yang punya anak atau anaknya itu keluar sarang itu tiga-tiganya bergantian gitu ya, tiap minggu gitu. Minggu pertama keluar 3 gitu, minggu berikutnya keluar lagi 3 ekor gitu, dan seterusnya teman-teman. Tetapi menurut saya seolah itu hal yang sia-sia, karena ketika keluar 3 ekor itu 50-50 yang hidup. Misalkan 3 itu bisa saja mati 2, tersisa 1. Karena pengalaman sebelumnya yang keluar berbarengan 6 itu aja itu tersisa 2 ekor ya. Mati 4. Jadi kasihan teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan di tempat teman-teman ya sekiranya aman dan bisa jagain, mungkin silahkan dicoba, tidak apa-apa teman-teman ya. Ini hanya sharing dari saya. Semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman yang kemarin sempat nanya di kolom komentar ya. Itu masih ada itu. Baru berapa hari ya? 3 hari kalau nggak salah ya. Ya, itu sekedar pengalaman teman-teman ya, pengalaman pribadi. Nanti teman-teman yang sudah mungkin ternakannya itu banyak itu ya, peternak-peternak besar gitulah, yang sekiranya kandangnya 20 kandang, 30 kandang, posisinya di area luar, pasti dari sekian banyak peternak ini pasti mengalami hal itu ya ketika loloh induk. Dan rata-rata itu yang aviari atau semi aviari biasanya ya pasti dipanen ketika cindilan umur-umur 7 hari gitu ya. Kalau loloh induk rata-rata mati teman-teman ya, karena cuaca ekstrim di luar, terpaan angin bercampur air hujan gitu ya. Oke teman-teman ya, saya ucapin banyak terima kasih yang sudah setia menonton, yang sudah subscribe. Semoga lancar usahanya, lancar rezekinya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis. Kita bisa berbagi pengalaman. Semoga juga buat semuanya saja lancar bisnisnya, lancar usahanya, tambah besar rezekinya ya. Oke teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.